wah kolesterol saya tinggi, lalu panik luar biasa, nanti sakitnya bukan karena kolesterol tapi karena paniknya. Jadi ketika kolesterol tinggi itu diperiksa saja ada penyumbatan enggak, ada penyempitan pembuluh darah atau tidak, ada plak atau tidak, peradangannya tinggi atau tidak. Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Bang Syaiha ya. Terima kasih sudah mampir ke video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dibantu di subscribe, kemudian di share kalau memang ada video-video saya yang bermanfaat. Oke, saya akan bahas tentang salah satu podcast dari Om Deddy Corbuzier ya. Ini podcastnya sekitar 8 hari yang lalu. Kalau sekarang tanggal 10 Mei, tanggal 10 Mei. Nah itu berarti podcast ini yang di Deddy Corbuzier ini itu 8 hari lalu sekitar tanggal 2 lah kira-kira. Dan sudah ditonton oleh 3,3 juta orang. Nah podcast ini menghadirkan seorang dokter ya. Seorang dokter yang selama ini menyuarakan tentang terapi holistik atau penyembuhan secara holistik. Kemudian ini podcastnya ada sekitar 1 jam lebih dan saya sudah menonton dari awal sampai akhir tanpa skip. Nah, ada beberapa hal ya yang menarik dari podcast ini dan sebagian besar ya bahkan hampir semuanya saya setuju tentang isi podcastnya Deddy Corbuzier yang membahas tentang kesehatan yang narasumbernya memang benar-benar seorang dokter dan beliau juga sedikit banyak hampir sama dengan apa yang saya sampaikan. Ada beberapa hal ya yang saya tangkap ya atau yang nempel banget gitu, yang nempel banget di kepala saya itu ada beberapa hal. Nah, yang pertama adalah beliau mengatakan ya di podcast itu mengatakan bahwa obat-obatan industri farmasi itu sisi bisnisnya sangat kuat gitu ya. Sisi bisnisnya sangat kuat. Bahkan nilai dari bisnis farmasi itu jumlahnya sampai misalkan 500 triliun. Artinya banyak kepentingan di sana dan banyak uang di sana gitu loh. Jadi di situ itu uangnya sangat banyak. Maka kemudian di situ saya juga sering dengar bahwa kalau ada seorang dokter yang bisa merekomendasikan obat tertentu, maka produsen obat itu akan memberikan hadiah kepada dokternya. Gitu. Jadi sisi bisnis dari dunia farmasi itu sangat besar. Nah ya, maka kemudian banyak orang atau di luar sana ada yang bilang katanya kalau berobat ke dokter dikasih obat itu kadang-kadang tidak menyembuhkan gitu ya. Tapi ya nggak semua seperti itu juga gitu ya. Nah teman-teman lihat saja videonya ada di podcastnya Deddy Corbuzier. Yang pertama yang saya bilang sisi bisnis dari obat-obatan itu sangat besar. Nempel banget di kepala saya tentang itu bahkan angkanya sampai 500 triliun kalau tidak salah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan yang nempel banget di kepala saya dari podcast itu adalah kata dokter itu ya Allah itu kan maha adil, maha baik gitu ya. Kalau Allah maha baik nggak mungkin dong Allah itu menciptakan penyakit tapi kemudian tidak ada obatnya. Nah ini saya pikir oh iya juga ya. Allah itu maha baik gitu teman-teman. Jadi ketika Allah menciptakan sebuah penyakit, maka penyakit itu pasti ada obatnya. Hanya saja mungkin di saat sekarang ini obatnya belum ditemukan, obatnya belum, penelitiannya belum selesai dan seterusnya sehingga sekarang belum ada obatnya. Tapi mungkin beberapa tahun lagi 10, 20, 100 atau seterusnya, maka obat itu bisa jadi sudah ada. Nah, dari sini kemudian saya berpikir iya juga ya berarti kalau Allah menurunkan sebuah penyakit pasti obatnya juga ada, nggak mungkin ada penyakit yang tidak ada obatnya. Nah ini yang kedua yang nempel banget di saya. Kemudian yang ketiga yang nempel banget di saya itu adalah di podcast ini juga sedikit menyinggung tentang perbedaan sakit orang dulu dengan orang sekarang. Nah, ya banyak orang-orang yang berpikir kan bilang gini, industri kesehatan atau teknologi kesehatan itu pengetahuan tentang kesehatan itu sekarang sudah sangat maju sehingga orang-orang zaman sekarang itu jauh lebih sehat daripada orang-orang zaman dulu. Ada yang berpikir begitu. Nah, kalau yang saya perhatikan waktu itu kan saya jawabnya adalah ya memang benar angka harapan hidup orang sekarang itu lebih tinggi daripada angka harapan hidup orang dulu gitu. Kenapa? Karena memang obat-obatan sudah ada ya, kemudian teknologi, ilmu pengetahuan tentang kesehatan terus berkembang sehingga sekarang harapan hidupnya lebih tinggi daripada harapan hidup orang dulu. Nah, kemudian di podcast ini dibahas ya dan saya kemudian ngangguk-ngangguk juga, oh iya juga ya gitu. Yang beliau bahas adalah kalau orang dulu itu sakitnya itu rata-rata atau sebagian besar adalah sakit karena infeksi. Ya, infeksi bakteri atau infeksi virus.
Ya, makanya ketika zaman-zaman dahulu penelitian tentang obat itu tuh fokusnya adalah mencari vaksin, kemudian dan sejenisnya itu. Ketika ada bakteri masuk, misalkan bakteri influenza masuk, ya, vaksinnya dicari, kemudian ada. Kalau sekarang kan kita ketika kena flu, misalkan kita kena flu, kita biasa aja karena kita sudah divaksin influenza. Tapi orang-orang dulu ada banyak tentang flu yang kemudian flu ini menyebabkan kematian sangat luar biasa di zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang orang sakit flu kan kayaknya biasa aja kan. Kenapa? Karena vaksinnya sudah ada. Nah, kemudian orang-orang zaman sekarang itu sakitnya lebih kepada sakit degeneratif. Ya, jadi perbedaan antara orang dulu dengan orang sekarang itu adalah kalau orang dulu sakitnya lebih banyak disebabkan oleh infeksi, baik infeksi virus atau infeksi bakteri. Kalau orang sekarang kalau terinfeksi virus atau bakteri itu biasa saja, ya. Tapi orang sekarang itu sakitnya lebih kepada degeneratif. Nah, degeneratif itu contohnya adalah ya diabetes, asam urat, ya kan, jantung koroner, ya kan, obesitas dan seterusnya. Kalau orang dulu kan tidak. Orang dulu itu diabetesnya rendah, kemudian hipertensi rendah, sakit hipertensinya rendah, kemudian jantung koroner juga rendah. Ya, karena apa? Ya karena memang orang dulu itu memang sakit, tapi sakitnya lebih ke infeksi bakteri atau virus. Kalau orang sekarang sakitnya karena degeneratif. Nah, penyakit degeneratif itu terjadi karena apa? Karena sindrom metabolik. Nah, ini juga pernah saya bahas. Jadi orang sekarang itu sakitnya degeneratif, dan sakit degeneratif itu penyebab utamanya adalah sindrom metabolik. Bukan karena bakteri, bukan karena virus, tapi karena makan yang salah, dan makan yang salah ini terjadi bertahun-tahun, lalu kemudian setelah berpuluh-puluh tahun kita memanen hasilnya. Ada jantung koroner, ada diabetes, asam urat dan sebagainya. Nah, ini saya pas dijelaskan tentang itu, oh iya juga ya. Jadi sakit orang dulu dengan orang sekarang itu beda, ya. Dan ya itulah, itu tantangan zaman ya. Jadi mungkin nanti beberapa tahun lagi degeneratif bisa diatasi, lalu ada muncul penyakit-penyakit yang lain gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ya, berarti yang keempat ya, yang nempel banget di saya itu adalah ketika Deddy Corbuzier itu membahas tentang kolesterol. Jadi Deddy Corbuzier ini kan memang makan dagingnya banyak bisa ya, karena kan badannya emang ini ya, butuh protein lah gitu. Badannya kan gede gitu ya. Jadi makan dagingnya banyak. Kemudian ketika dicek ya kolesterolnya pasti tinggi. Saya pun ketika sekarang dicek bisa jadi kolesterol saya pasti tinggi karena saya makan telur sehari bisa misalkan 5, 10 atau 20, kemudian makan daging ya kan, pasti kolesterol saya tinggi. Tapi Deddy Corbuzier itu bilang ketika kita diperiksa kolesterolnya dan kolesterol kita tinggi, ya itu jangan panik dulu karena kolesterol itu ya, angka kolesterol yang tinggi itu adalah total. Ada LDL, ada HDL, ada macam-macam lah di situ gitu. Maka kata Deddy Corbuzier ketika diperiksa kolesterolnya tinggi, Deddy Corbuzier cuma nanya doang, apakah ada plak di pembuluh darah saya, apakah ada penyempitan, apakah ada ini. Kalau itu nggak ada ya kolesterol tinggi nggak masalah juga, karena kolesterol itu bahan bakunya hormon gitu loh. Jadi teman-teman ketika kolesterolnya tinggi itu jangan panik dulu. Wah, kolesterol saya tinggi, lalu panik luar biasa, nanti sakitnya bukan karena kolesterol tapi karena paniknya. Jadi ketika kolesterol tinggi itu diperiksa saja ada penyumbatan enggak, ada penyempitan pembuluh darah atau tidak, ada plak atau tidak, peradangannya tinggi atau tidak. Kalau selama itu enggak ada, ya sebenarnya kolesterol tinggi itu enggak masalah teman-teman ya. Seperti itu yang keempat yang saya tangkap dari podcastnya Deddy Corbuzier. Kemudian yang terakhir yang saya nangkep banget ya, mereka juga bilang ya, beliau-beliau itu bilang bahwa inti masalah untuk penyakit-penyakit zaman sekarang yang degeneratif tadi itu adalah peradangan. Nah, saya juga sepakat dengan itu, kan saya sering bilang asam urat itu masalahnya adalah peradangan. Nah, peradangan itu sebenarnya hal yang terjadi normal di dalam tubuh kita, tapi dia menjadi semakin parah ketika gula darah kita tinggi terus. Nah, makanan kita setiap hari ketika masih makan seperti biasa, itu memang membuat gula darah kita tinggi terus. Makan nasi 3 kali sehari, minum minuman yang manis bisa jadi 3 atau 4 kali sehari. Ngemil yang tepung-tepungan banyak, ya kan? Makan makanan yang manis banyak, sehingga gula darah kita tinggi terus. Di saat yang bersamaan teman-teman ya, gula darah tinggi, peradangan juga ada, sehingga kemudian dua-duanya ini seperti api dan bensin. Peradangan itu seperti api, ya kan? Gula darah yang tinggi itu seperti bensin. Kalau bertemu ya kebakaran gitu loh ya. Nah, ini teman-teman saya juga sering bilang kan, peradangan itu adalah masalah utama dari sakit yang kita alami selama ini. Kalau peradangannya terjadi di sekitar sendi, kita akan terkena asam urat.
Peradangannya terjadi di jantung, kita kena jantung koroner. Peradangannya terjadi di mata, maka kita akan terkena glukoma. Peradangannya terjadi di alat kelamin kita yang laki-laki, maka kemudian kita terjadi yang namanya impotensi ya, nauzubillah min zalik. Jadi masalahnya adalah di peradangan. Ya, agar teman-teman peradangannya tidak parah, maka jaga gula darahnya agar gula darahnya ini tidak terlalu tinggi. Ya, yang saya lakukan kalau saya itu menjalankan ketofastosis. Jadi saya tidak makan nasi, makanan saya itu adalah lemak dan protein hewan. Dan saya terakhir makan tadi malam sekitar jam 8 itu 2 telur saja. Kemudian sampai pagi ini saya belum makan apapun dan masih sehat-sehat saja dan sudah saya lakukan selama 1 tahun lebih dan ya fine-fine aja gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir. Kalau teman-teman mau mencoba tidak makan nasi, menjalankan ketofastosis, saya sarankan jalankan pelan-pelan, ya kan, pelajari pelan-pelan, praktekkan, kalau sanggup lanjutkan, kalau tidak berarti ganti dengan gaya hidup yang lain. Nah, ini beberapa hal yang saya dapat simpulkan atau saya tangkap atau yang nempel banget lah di kepala saya. Karena podcastnya itu kan ada 1 jam ya. Ya, yang nempel banget itu ada 5 hal ini ya. Saya rekap ulang. Yang pertama adalah sisi bisnis dari dunia farmasi itu tinggi sekali. Yang kedua, semua sakit itu pasti ada obatnya. Yang ketiga, ya sakit orang dulu itu lebih banyak infeksi. Kalau sakit orang zaman sekarang itu adalah degeneratif ya jantung koroner dan seterusnya. Kalau kolesterol tinggi, yang keempat, kalau kolesterol kita tinggi, jangan panik dulu karena kolesterol itu adalah total dari semuanya. Selama tidak ada plak, tidak ada peradangan, tidak ada penyempitan pembuluh darah, maka kolesterol itu nggak masalah. Yang terakhir, inti dari penyakit zaman sekarang itu rata-rata adalah peradangan ya. Ini 5 hal, semoga bermanfaat buat saya pribadi dan buat kita semua. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, jangan lupa sekali lagi subscribe ya. Berjumpa di video yang lain. Bye-bye.